Salsabila Mumtaza, absen 30. Saya Kaila Nurul Faizah, absen 14. Saya Anissa Fajar Islami, Bidangan Imtiaz, nomor absen 7. Saya Najla Berunisa, absen 22. Saya Nalinda Anjani Devrani Putri, absen nomor 23. Saya Nadia Belva Kalista, absen 20. Saya Ayu Adenia Setiani, absen 9. Pengertian. Adab secara umum berarti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti dalam konteks Islam. Adab juga merujuk pada nama aturan tentang sopan santun yang didasarkan pada ajaran agama. Adab mencakup sebagai aspek perilaku, termasuk cara berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain, serta adab dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, terdapat macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama ada berpakaian, yang kedua ada berhias, yang ketiga ada perjalanan, yang keempat ada bertamu, dan yang kelima ada menerima tamu. Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu yang pertama, libas, berarti penutup. Hal ini sesuai dengan fungsi pakaian sebagai penutup. Yang kedua, syab atau saub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Yang terakhir, sarobil, berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Adapun dalil adab berpakaian terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan, kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Pakaian juga memiliki banyak fungsi. Yang pertama, sebagai penutup aurat. Aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Terdapat perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan, yaitu aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, melindungi dari bencana. Dalam hal ini, fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 81 yang artinya, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memeliharamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kemudian terdapat nilai positif berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terbelah tubuh atau kulit. Dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lain-lain dapat terjaga. Kemudian ada beberapa cara membiasakan adab berpakaian, yaitu yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang ketiga,
mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Yang keempat, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang kelima, tidak ketat dan transparan, sehingga tidak membentuk lekukan tubuh. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim atau hal-hal haram lainnya. Ada berhias. Secara bahasa, berhias berarti mempercantik atau memperindah. Sedangkan secara istilah, berhias adalah usaha memperindah diri agar tampak lebih rapi, bersih, dan menarik, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, Islam tidak melarang seseorang untuk tampil indah dan menarik, bahkan menganjurkan untuk melakukannya selama tidak melanggar batas-batas syariat Allah SWT. Bentuk adab berhias. Islam membolehkan berhias asalkan diniatkan untuk ibadah, tidak berlebihan, tidak meniru gaya jahiliyah, dan sesuai syariat Islam. Laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Wanita dilarang berhias dengan tujuan menggoda lawan jenis. Yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: yang pertama, niat yang lurus, berhias sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah, tidak memakai bahan yang diharamkan, tidak memakai simbol-simbol non-muslim, tidak berlebihan dalam berhias, tidak meniru cara berhias orang jahiliyah, menyesuaikan dengan jenis kelamin dan kepatutan, tidak bertujuan pamer atau riya atau berfoya-foya. Nilai positif adab berhias: menegaskan jati diri dalam muslim, memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri, menjadi motivasi untuk berkarya positif, menghindarkan dari sifat sombong. Berhias bernilai ibadah dan berpahala. Membiasakan adab berhias. Islam mendorong umatnya untuk berhias secara sopan dan sesuai batas syariat, seperti bahan, bentuk, ukuran, dan aurat. Berhias adalah kebutuhan manusia untuk menampilkan identitas diri, namun tetap dalam batas kewajaran. Selanjutnya yaitu adab bertamu. Istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang, di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Selain dianjurkan oleh ajaran agama, bertamu juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan agar seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ada kalanya, seorang bertamu karena adanya urusan yang serius, misalnya untuk mencari solusi terhadap problem masyarakat yang aktual. Ada kalanya juga bertamu hanya sekedar bertandang karena lama tidak berjumpa ataupun sekedar untuk mampir sejenak. Dalam bertamu, kita harus menerapkan bentuk adab bertamu yang baik. Seperti diantaranya yang nomor 1, memilih waktu yang tepat. 2, mengetuk pintu atau membunyikan bel. 3, tamu laki-laki dilarang masuk ke rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang keempat, memperkenalkan diri jikalau belum kenal. Yang kelima, mengucapkan salam dengan pelan, maksimal 3 kali salam. Yang keenam, masuk dengan sopan apabila sudah dipersilahkan. Yang ketujuh, jangan duduk sebelum dipersilahkan. 8. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan tuan rumah dengan tenang dan sopan. 9. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. 10. Apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan, jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Yang ke-11, jangan melirik-lirik. Yang ke-12, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Yang ke-13, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu ucapkanlah salam sebagai pertanda pamit. Selanjutnya, adapun dalil perihal izin bertamu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Dalil yang kedua, idza sta'dzana ahadakum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji', yang artinya, jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah ia kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam adab bertamu juga memiliki nilai positif. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Yang kedua, menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan juga intimidasi. Yang ketiga, terjalin kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi persahabatan dan juga kerjasama. Yang keempat, mengokohkan kembali silaturahmi yang pernah retak. Yang kelima, sarana untuk menjalin komunikasi. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah. Membiasakan adab bertamu. Dengan mengetahui manfaat bertamu, maka kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat, atau bahkan antar masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adab menerima tamu. Mengapa kita harus memperhatikan adab ini? Karena Islam itu memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamunya. Memuliakan tamu merupakan perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya, maka ia adalah orang yang berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menerima tamu dapat diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dan dilakukan menurut agama ataupun adat, dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada hadis dari HR Muslim, yaitu Az-ziyafatu salasatun ayyamin, wa jaizatuhu yauma wa lailah. Wala yahillu lirajulin muslimin ayyukima inda ahihi hatta yu'sima. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simun? Qala yukimu indahu wala syai'alahu yakrihi bihi. Yang artinya, jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan untuk sehari semalam. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia berbuat dosa?" Nabi SAW menjawab, "Ia atau tamu tersebut menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya." Lalu yang selanjutnya adalah hal apa saja yang harus diperhatikan saat menerima tamu. Yang pertama, tentu saja kita harus berpakaian sopan dan juga menutup aurat. Yang kedua, menerima tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga, menjawab salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bila memberi salam. Yang keempat, menunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapapun yang hadir. Yang kelima, wanita dilarang menerima tamu laki-laki bila sendirian di rumah. Yang keenam, mempersilakan masuk dan duduk. Yang ketujuh, menyuguhi hidangan dan minum. Yang kedelapan, apabila tamu tersebut ingin bertemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Yang kesembilan, ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang kesepuluh, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Dan yang terakhir, antarlah tamu sampai depan rumah ketika ingin pulang. Lalu yang selanjutnya ini adalah poin terakhir, yaitu membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnudzon terhadap tamunya.
Jangan sampai kehadiranmu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah, yaitu suudzon. Tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Meskipun pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir tamunya. Dan yang terakhir, antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika ingin pulang. Pengertian perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang memiliki arti yang sama dengan perjalanan. Secara istilah, perjalanan adalah aktivitas meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan menuju suatu tempat dengan maksud atau tujuan tertentu. Adab sebelum berangkat. Sebelum keluar rumah, seseorang sebaiknya berpamitan kepada orang tua, dan jika perjalanan yang jauh, juga kepada tetangganya. Saat meninggalkan rumah dianjurkan membaca doa seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wala quwata illa billah, yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Yang kedua, adab ketika di perjalanan apabila bepergian dengan kendaraan. Dianjurkan untuk berdoa yang berbunyi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, segala puji bagi Allah atau Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sungguh kami akan kembali kepada Tuhan kami. Apabila sudah sampai tujuan, dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Yang artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Saat dalam perjalanan, apabila melihat sesuatu yang indah, ucapkan subhanallah dan gunakan momen tersebut untuk merenungi ciptaan Allah, bukan untuk bergurau. Jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya setelah makan atau minum. Jika berjalan kaki, jaga akhlak dengan mengikuti aturan lalu lintas, tidak mengganggu pengguna jalan lain, menjaga ketertiban, serta menggunakan trotoar dan tempat penyeberangan yang sesuai. Adab ketika kembali ke perjalanan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan. Maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau sholat sunnah. Kesimpulan, nah teman-teman, sudah sepatutnya kita senantiasa menjaga akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menerapkan adab berpakaian yang sopan dan menutup aurat, adab berhias yang tidak berlebihan, adab berjalan yang tenang dan tidak sombong, adab saat bertamu dengan datang pada waktu yang tepat, serta bersikap santun, dan adab menerima tamu dengan menyambut serta melayani tamu dengan baik. Sikap-sikap ini mencerminkan pribadi yang berakhlak mulia dan sesuai dengan ajaran Islam.